Prodi PGSD Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan video kampanye digital berdasarkan nilai Pancasila. Di sini saya mengambil Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, sebuah nilai yang bukan hanya sekedar kata-kata tertulis di dasar negara kita, melainkan jiwa yang menghidupi setiap langkah perjalanan bangsa ini selama lebih dari 7 dekade. Di era di mana dunia semakin terhubung melalui teknologi, namun terkadang juga terpecah oleh perbedaan pandangan, suku, agama, dan latar belakang. Makna persatuan ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita sebagai generasi masa kini dan masa depan memiliki peran krusial untuk menjaga, memperkuat, dan mengedukasi orang lain tentang bagaimana persatuan bisa menjadi jembatan antara perbedaan dan cita-cita besar kita bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Animasi singkat yang menampilkan berbagai simbol Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, bendera merah putih, serta gambar masyarakat dari berbagai suku dan agama yang berdampingan damai. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya makna persatuan Indonesia. Menurut filsafat Pancasila dan bagaimana dia hidup di tengah kehidupan kita sehari-hari. Makna dasar persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tidak berarti kita harus menyamakan semua hal, tidak menyamakan bahasa, tidak menyamakan adat istiadat, dan tidak menyamakan keyakinan agama. Sebaliknya, persatuan yang kita anut adalah persatuan dalam perbedaan yang dijiwai oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Animasi peta Indonesia yang menunjukkan bagaimana setiap daerah memiliki keunikan sendiri, dari musik gamelan di Jawa, tari kecak di Bali, musik sape di Kalimantan, hingga tarian saman di Aceh. Kemudian peta tersebut menyatu dengan garis-garis yang menghubungkan semua daerah ke ibu kota Jakarta. Secara akademis, nilai persatuan Indonesia berdasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan bangsa Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa hanya dengan bersatu kita bisa mengusir penjajah dan membangun negara yang merdeka. Persatuan di sini juga memiliki dua dimensi penting. Yang pertama yaitu persatuan vertikal, hubungan harmonis antara rakyat dengan pemerintah, serta antar tingkatan masyarakat. Yang kedua yaitu persatuan horizontal, hubungan damai dan saling menghargai antara individu, kelompok, suku, agama, dan daerah di seluruh Indonesia. Tantangan persatuan di era kini. Animasi grafis yang menunjukkan data tentang penyebaran informasi hoaks di media sosial dengan angka yang meningkat. Setiap tahun dilengkapi dengan contoh kasus kecil yang menunjukkan bagaimana hoaks bisa memecah belah masyarakat. Sayangnya, di masa kini yang serba cepat dan terhubung, persatuan kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran informasi salah atau hoaks yang sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan bangsa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% konten yang menyebabkan konflik antara kelompok masyarakat di Indonesia berasal dari informasi yang tidak benar atau diambil dari konteks yang salah. Terutama di media sosial, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat sebelum kita punya waktu untuk memverifikasi kebenarannya. Animasi grafis yang menunjukkan bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk memperkuat persatuan atau sebaliknya merusak. Ditampilkannya contoh positif komunitas online yang berbagi informasi benar tentang keragaman budaya Indonesia. Namun, kita tidak perlu khawatir karena setiap tantangan juga membawa peluang teknologi yang kadang menjadi sumber masalah. Bisa kita jadikan alat yang kuat untuk memperkuat persatuan bangsa. Kemudian, peran generasi masa kini dan masa depan. Yang pertama, tingkatkan literasi digital dan kritis. Kita sebagai generasi muda adalah ujung tombak dalam mempertahankan dan memperkuat persatuan Indonesia. Ada banyak
banyak hal yang bisa kita lakukan, antara lain yaitu yang pertama, tingkatkan literasi digital dan kritis. Selalu periksa kebenaran informasi sebelum kita bagikan di media sosial. Tanya diri kita, apakah sumber ini terpercaya? Apakah informasi ini bisa menyebabkan konflik? Jangan biarkan diri kita menjadi alat penyebar kebencian yang merusak persatuan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang harus kita lestarikan untuk generasi mendatang. Tanpa persatuan, kita tidak akan bisa mencapai cita-cita besar kita untuk menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Mari kita jadikan nilai persatuan Indonesia sebagai pedoman hidup kita di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan setiap ruang kehidupan kita. Karena hanya dengan bersatu kita bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.